Saya Bapak Ibu, karena ini hari Jumat, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sarang, yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Sarang, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Sarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah terlimpahkan begitu banyak pada kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan dan dari Kepala SMP Negeri 1 Sarang. Yang ketiga, penyampaian materi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini ada sebuah kegiatan yang luar biasa, yaitu diseminasi terkait dengan hakikat pendidikan dan budaya positif di sekolah. Untuk sekolah, melalui kepala sekolah, untuk itu kami selaku kepala sekolah juga perlu menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa di Kabupaten Rembang ini menindaklanjuti hasil progres IKM, karena dirasa masih perlu harus segera mengejar ketertinggalan dengan kabupaten-kabupaten lain. Maka hanya kelas 7 saja yang saat ini melaksanakan IKM, tapi Bapak Ibu Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sarang, Bapak Sudrajat SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Sarang, Bapak Suryo SPD. Dan tidak pula ketinggalan kepada seluruh Bapak Ibu Guru, karyawan, keluarga besar SMP Negeri 1 Sarang yang tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan. Alhamdulillah pada serius pada pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Cuma sayangnya memang sosialisasinya tidak segencar yang dulu seperti kurikulum 2013. Oleh karena itu memang hal ini menuntut kepada kita semua, menuntut diri kita sendiri untuk memang terus mengupdate dan untuk terus belajar tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Oleh karena itu Bapak Ibu langsung saja biar nanti tidak terlalu lama, maksimal 30 menit saja gitu. Tidak terlalu lama. Nanti ada 3 pembahasan yang insya Allah akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang hakikat daripada pendidikan. Kemudian yang kedua adalah budaya positif di sekolah. Kemudian nanti yang terakhir adalah tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat pendidikan. Berbicara tentang hakikat pendidikan Bapak Ibu, nyuwun sewu, ini kita menyamakan persepsi kita atau merefresh persepsi kita tentang hakikat daripada pendidikan. Dan yang menjadi rujukan kita tentu hakikat pendidikan ini adalah Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ini yang menjadi rujukan kita
dalam memahami tentang apa itu hakikat daripada pendidikan itu sendiri. Karena apa? Ini kita harus memahami persepsi ini dengan tujuan supaya langkah kita ke depan ini betul-betul kita memahami alur kita mau mendidik anak kita itu seperti apa. Nah, ini yang diharapkan dari pemahaman tentang hakikat pendidikan ini, Bapak Ibu. Ada 3 poin, Bapak Ibu, yang kami dapatkan dan yang kami simpulkan daripada hakikat pendidikan ini. Nah, ini kami mengambil foto idolanya Mas Woksin ini. Mas Rido, lakonnya kelas 7 ini. Ya. Jadi ada 3 poin, Bapak Ibu, yang kami simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang hakikat pendidikan ini. Yang pertama adalah pendidikan atau mendidik itu adalah menuntun, Bapak Ibu, bukan mendikte, tapi menuntun. Maksudnya bagaimana? Menurut beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak itu lahir sudah mempunyai kodratnya masing-masing, sudah punya potensi, bakat dan minatnya masing-masing. Sehingga kita sebagai seorang pendidik, ini tugas kita adalah menuntun mereka. Nah, ini yang menjadi dasar daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu. Sehingga menurut KHD ini, Bapak Ibu, seorang anak itu ketika lahir di dunia itu diibaratkan seperti kertas yang sudah ada tulisannya, Bapak Ibu. Tapi tulisannya ini masih buram. Nah, ini yang memang terus terang mengubah paradigma saya sendiri, Bapak Ibu. Karena selama ini kami memahami bahwasanya anak itu bagaikan kertas yang kosong. Kita bebas mau menulis apa saja. Nah, ternyata mohon maaf, untuk teori ini saat ini ternyata itu sudah dipatahkan dengan teori-teori yang terbaru yang mengatakan bahwasanya anak lahir itu sudah punya kodratnya masing-masing, bagaikan kertas yang ada tulisannya tapi tulisannya masih buram, Bapak Ibu. Nah, ini tugas kita sebagai seorang pendidik, bagaimana menebalkan tulisan-tulisan yang masih buram itu. Jadi bukan mencoret-coret sesuai dengan sesuka hati kita, tidak, tapi menebalkan kodrat yang sudah ada, menebalkan tulisan-tulisan yang masih buram itu, dengan harapan kalau memang kodratnya ini baik, potensinya, bahwasanya kurikulum Merdeka ini betul-betul harus mengedepankan pendidikan yang berhamba pada anak. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita secara tulus ikhlas dalam menuntun anak-anak kita tanpa pamrih. Kita belajar bagaimana supaya anak-anak kita ini merasa bahwasanya memang mereka adalah anak kandung kita. Nah, ini Bapak Ibu yang memang luar biasa sekali dan memang harus kita positif. Nah, ini kita masuk di segmen yang kedua tentang budaya positif, Bapak Ibu. Karena apa? Tadi kita sudah belajar bersama, KHD mengibaratkan kita pendidik ini sebagai seorang petani, yang mana tanahnya itu adalah lingkungan sekolah ini, Bapak Ibu. Itu sebagai tanahnya. Sehingga kita sebagai seorang pendidik ini harus betul-betul memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman ini memang betul-betul tanah yang subur, tanah yang baik untuk kita cermati untuk mewujudkannya. Yang pertama adalah namanya disiplin positif. Disiplin positif, Bapak Ibu. Kita tahu disiplin itu keteraturan, tapi di sini ada tambahannya positif. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya disiplin positif ini adalah disiplin yang lahirnya itu dari diri kita sendiri, kontrol diri, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Makanya konsep merdeka itu menurut KHD itu selain bebas dari intervensi, Bapak Ibu, merdeka itu artinya dia mampu mengontrol dirinya sendiri, dia mampu mengatur dirinya sendiri. Nah,
Maka inilah yang dinamakan dengan disiplin positif. Sebuah sifat disiplin, keteraturan yang memang murni lahir dari jiwanya sendiri, Bapak Ibu, tanpa motivasi dari luar atau eksternal. Nah, kalau saya yakin kalau ini sudah nanti bisa masuk di anak-anak kita, Bapak Ibu, itu nanti tanpa peraturan-peraturan yang sifatnya mengekang, ini nanti insya Allah kondisinya akan lebih baik. Kemudian yang kedua, adanya keyakinan diri kelas dan sekolah. Nah, adanya keyakinan diri, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan diri? Keyakinan diri itu adalah sifat-sifat kebaikan yang kita sepakati secara bersama dari hati kecil kita. Saya yakin setiap diri kita itu, di jiwa kita punya keyakinan diri. Kita maunya seperti apa? Kita mau menjadi seperti apa? Sebagai seorang pendidik, apa yang kita harapkan? Dan mohon maaf ketika kita sudah sempurna atau sudah tiada, apa yang mau kita kenang dari anak didik kita? Mereka mengenal kita seperti apa? Ini yang lahirnya dari keyakinan diri, Bapak Ibu. Makanya kemarin kami minta tolong kepada Bapak Ibu wali kelas, jadi nanti akan secara tidak langsung, tanpa adanya peraturan, tanpa adanya absensi, ini sudah betul-betul mendarah daging pada diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Supaya tercipta budaya positif di sekolah, Bapak Ibu, itu harus ada pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya gini, Bapak Ibu, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. 1, kebutuhan bertahan hidup. 2, kebebasan, kesenangan, kemudian rasa ingin diterima, sama kekuasaan. Nah, bisa jadi ketika ada hal-hal yang tidak baik di sekolah, itu terjadi karena ini, Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi dalam diri kita. Contoh, mungkin anak-anak kita Indonesia ketika di kelas kondisinya tidak bisa kita kontrol. Nah, mungkin ada kebutuhan dasar yang mereka itu belum terpenuhi, Bapak Ibu. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Nah, mungkin dianggap pembelajaran yang kita lakukan selama ini, mungkin menurut pandangan mereka itu kurang memberikan rasa senang. Maka ini yang menjadi harapan kita, kalau bisa memang kebutuhan-kebutuhan dasar ini bisa kita penuhi. Ngoten Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru. Nah, ini berawal dari teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol itu mengatakan bahwasanya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Anak tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Kita hanya bisa berusaha supaya mereka itu mengizinkan untuk kita kontrol. Jadi mengizinkan untuk kita kontrol. Jadi dengan cara kita memberikan hukuman, nasihat dan yang lain sebagainya, itu dalam rangka supaya mereka memberikan izin kepada diri kita untuk kita kontrol. Karena kalau itu tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Sama seperti kita mau diapakan apapun, kalau diri kita itu tidak mau, itu tidak akan bisa. Makanya membahas tentang posisi kontrol Bapak Ibu guru kepada anak-anaknya, ini ada 5, Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah pemberi hukuman, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Yang pertama, pemberi hukuman. Kita mengontrol anak-anak kita dengan cara memberikan suatu hukuman. Yang namanya hukuman, Bapak Ibu, ini sifatnya secara tiba-tiba, satu pihak kita yang menentukan mau kita apakan anak itu. Nah, ini yang kontrol yang, mohon maaf, ini paling rendah, Bapak Ibu, memberi hukuman. Karena nanti dampaknya bisa saja berdampak negatif. Dampaknya negatif, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita mengontrol anak didik kita dengan menanamkan pada diri mereka bahwasanya mereka adalah sosok yang bersalah. Contoh, kita ada anak melakukan pelanggaran,
kemudian kita ngobrol, kita ajak bicara baik-baik, kalau nadanya melas ngene Bapak Ibu. Kamu tidak kasihan deh dengan orang tuamu ketika melakukan ini. Kamu tidak kasihan dengan Bapak Ibu guru yang sudah lelah dalam mendidikmu. Nah, ini Bapak Ibu, kontrol yang kedua ini membuat merasa bersalah. Ini tingkatan yang kedua Bapak Ibu. Ya sudah baik, cuma kadang sisi negatifnya itu membuat anak merasa menjadi pribadi yang salah, pribadi yang gagal. Nah ini yang dampak negatifnya yang tidak baik. Kemudian yang ketiga sebagai teman, sebagai bestie, sebagai teman. Nah, kita ngobrol dengan anak, merasa memposisikan mereka adalah teman kita. Kadang ya efektif, cuma kalau terus kita praktekkan kadang anak melunjak. Mengontrol sikap anak kita berdasarkan peraturan-peraturan yang kita buat tadi. Jadi ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, kita santai saja. Kita lihat peraturannya seperti apa. Kalau ada anak terlambat, contoh peraturannya sudah kita bahas seperti ini. Ya sudah, itu yang kita lakukan. Tanpa rasa marah, tanpa rasa jengkel. Tadi Bapak Ibu, berhamba pada anak. Tulus ikhlas pada anak. Tidak usah marah-marah, nguras energi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ya ini memang posisi yang diharapkan ada pada diri kita Bapak Ibu. Sebagai manajer. Guru sebagai manajer anak Bapak Ibu. Artinya apa? Mengontrol anak, mengarahkan anak supaya mereka ini bisa memperbaiki diri mereka sendiri. Dan tentu ini memang prosesnya dari bawah. Kalau memang tahap ini belum bisa kita lakukan, mungkin tahap pertama pemberi hukuman. Oke, tidak masalah. Tapi yang positif Bapak Ibu, harapan itu selalu ada. Saya yakin Bapak Ibu, kita punya visi yang sama tentang lembaga kita tercinta ini. Yakinlah pada diri kita bahwasanya kita mampu untuk mewujudkannya. Pasti Bapak Ibu. Sesuatu yang saat ini terjadi itu lahir dari sebuah mimpi yang awalnya tidak mungkin terjadi. Kita bisa lihat contoh seperti produk Aqua. Dulu ketika pertama kali ada Bapak Ibu, orang mencibirnya karena apa? Orang berjualan air. Tidak mungkin pada masa itu. Tapi nyatanya apa? Saat ini kita tidak bisa terlepas dari itu. Yang terbaru yang dilakukan oleh Mas Menteri itu, Mas Nadiem Makarim, Gojek. Dulu yang namanya Gojek, ya seperti itulah, penai dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa? Ternyata dengan adanya sebuah paradigma yang baru, ternyata bisa mewujudkan saat ini yang Gojek yang seperti itu, ramah pada penumpangnya, 5S itu. Jadi artinya apa? Sesuatu itu memang berawal dari sebuah mimpi untuk mewujudkannya, dan harapan itu pasti ada. Jangan sampai kita putus asa. Wah, ini SMP 1 sahabat. Bocah ini sama Bapak Ibu, di lembaga yang lain sama, tidak ada yang beda, sama Bapak. Tinggal bagaimana mindset kita, melihat anak ini bagaimana. Sehingga ini yang harapan kami, yang selalu kami mimpikan. Kita semua punya harapan yang sama untuk mewujudkan ini Bapak Ibu, Gritusa Jaya. Nah itu Bapak Ibu. Dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kami belajar dari diri kami sendiri, bukan orang lain. Karena sekali lagi, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan Bapak Kepala Sekolah, bukan peraturan-peraturan, murni dari diri kita sendiri. Jadi ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi budaya positif Bapak Ibu. Nah, terakhir yang ketiga tentang platform Merdeka Mengajar PNM. Nah ini sesuai amanat dari Dinas Kementerian dan beliau Bapak Kepala, izinkan kami untuk sedikit menjelaskan tentang platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu, PNM. Saya yakin Bapak Ibu ketika pelatihan PNM yang dulu pernah Pak Ladiman adakan pas awal pembelajaran, saya yakin kita semuanya sudah menginstal ini Bapak Ibu. Nah
ini. Nanti ingkang dereng install saged di Play Store. Nah, nanti ini seperti ini wujudnya. Oke, Merdeka Mengajar Kemendikbud, nanti diinstal saja di Play Store, kemudian kita buka. Karena apa Bapak Ibu? Saat zaman sekarang teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya teknologi Bapak Ibu. Oke, tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau kita harus belajar tentang ini. Ya. Maka PMM ini dianggap sebagai alat pacu pemerintah di dalam menerapkan kurikulum merdeka ini. Ini Bapak Ibu fungsi daripada aplikasi PMM. Yang pertama adalah kita belajar Bapak Ibu. Kita belajar. Ingat, pendidik itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Karena ilmu selalu berubah, ilmu selalu ada hal-hal yang baru, sehingga kita tidak boleh tertutup Bapak Ibu. Bahkan kalau dosen saya itu kemarin mengatakan, seorang guru ketika berhenti dari belajar, maka sejatinya dia sudah berhenti dari seorang guru. Nah, itu tamparan yang keras buat saya kemarin itu. Jadi seorang guru ketika berhenti untuk belajar, maka dia dianggap sudah berhenti dari seorang guru. Karena apa Bapak Ibu? Kita menuntut anak-anak kita belajar, tapi mohon maaf, ternyata kita sendiri tidak mengupdate diri kita. Maka ini bisa kita dapatkan di aplikasi PMM. Nanti ada fitur belajar, ada pelatihan kurikulum merdeka secara mandiri. Nah, nanti bisa diakses. Setelah nanti selesai, selain kita dapat pengetahuan, nanti juga ada buktinya berupa sertifikat Bapak Ibu. Nah, nanti kami tunjukkan setelah ini. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengajar. Di aplikasi PMM Bapak Ibu, itu sudah tersedia sekitar 2000 lebih modul ajar. Apapun sudah ada. Walaupun memang belum lengkap Bapak Ibu. Tapi bahannya sudah banyak sekali. Sehingga ini bisa sebagai referensi bagi kita di dalam pengaplikasian kurikulum merdeka ini. Tinggal kita mengolahnya bagaimana. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah berkarya Bapak Ibu. Di aplikasi PMM itu kita diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berkarya. Karena yang dikenang seseorang itu salah satunya karyanya. Apalagi kalau kita sudah tiada Bapak Ibu, karya kita yang akan dikenal. Maka di aplikasi PMM itu memfasilitasi itu, salah satunya dengan ada fitur nanti namanya karya saya. Nanti silakan kita mengupload kegiatan kita, baik kegiatan pembelajaran, kegiatan positif yang lain di sekolah, nanti bisa kita upload di aplikasi itu sebagai bentuk pembelajaran, sebagai bentuk rasa berbagi kita dengan teman-teman kita, dan kita juga akan mendapatkan refleksi atau masukan-masukan Bapak Ibu dari teman-teman kita di aplikasi PMM ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang atas sebelah kiri ini pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini sebagai ruang kita untuk belajar secara mandiri. Pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Karena sekali lagi Bapak Ibu, di kurikulum merdeka ini pelatihannya tidak segencar dulu kurtilas, sehingga mau tidak mau kita harus mau mencari sumber sendiri. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Nah, ini Bapak Ibu di asesmen sama perangkat ajar. Ini nanti bisa kita download berbagai macam sumber belajar, modul ajar, semuanya sudah ada. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan kondisi diri kita. Kemudian di berkarya ini Bapak Ibu, di bukti karya. Nah, bukti karya. Ini nanti di sini kita bisa mengupload hasil-hasil karya kita. Paling tidak bisa terdokumentasikan, bisa berbagi kepada orang lain, kita mendapatkan umpan yang baik. Nah, itu harapan daripada berkarya ini Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini, nanti ada bahan ajar.
Ini kemarin kami coba video-video yang mungkin pembelajaran yang sudah kita buat kemarin-kemarin itu tentang pas masa pandemi itu, kita coba masukkan di sini, di perubahan ajar ini. Kemudian yang ini praktek pembelajaran, ini seperti yang kemarin, pelaksanaan video inspiratif kemarin. Mohon maaf karena kemarin itu mendadak, Pak Ladiman cuma 1 minggu memberi waktu kepada kami untuk membuat video inspiratif sehingga kami pun merasa tidak maksimal. Tapi penekanannya adalah kemarin adalah tadi Bapak Ibu, kami kasih judul kowe bakal mulyakake selawase. Kenapa Bapak Ibu? Ini kembali tadi Bapak Ibu, pendidikan yang berharga pada anak tadi. Itu bukan kata-kata saya Bapak Ibu, tapi kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pada saat itu tugas beliau duanya direweli sama putrinya yang bernama Asti, biasa anak kecil. Saking banyaknya pekerjaan beliau jengkel, anaknya ditarik keluar dari rumah, pintunya dikunci. Padahal pada saat itu turun hujan yang sangat lebat sekali. Akhirnya setelah sebentar Kak Hadi menyadari bahwasanya tindakannya itu kurang baik, maka dengan secepat dia langsung merangkul anaknya yang ada di luar tadi dengan beliau sambil mengatakan tadi Bapak Ibu, kowe bakal mulyakake selawase, kamu bakal saya muliakan selamanya. Ini itu nanti di praktek pembelajaran ini Bapak Ibu. Kemudian di praktek baik ini nanti juga ada, intinya Bapak Ibu nanti karya-karya kita ini bisa kita masukkan di sini. Oke, mohon Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan secara singkat. Sekali lagi mohon maaf, ini kami tanpa maksud menggurui dan lain sebagainya, tapi betul-betul niat ikhlas kami untuk berbagi dan mengabdi tanggung jawab kami kepada lembaga kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas yang mungkin tanpa kami sadari menyinggung para panjenengan. Kami dengan tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nurul Hakim yang sudah memberikan penjelasan yang begitu luar biasa. Banyak informasi-informasi yang kami terima yang mungkin selama ini sering kami lakukan sebagai guru di SMP Negeri 1 Sarang ini. Penyampaiannya juga luar biasa dengan materi yang urut, suara merdu, satu mendayu, sehingga membuat hati saya terharu. Apalagi yang terakhir itu tentang cerita dari Ki Hajar Dewantara itu hampir saja bikin saya merah. Mudah-mudahan acara hari ini bisa membuka wawasan kita, membuka pikiran-pikiran salah kita selama ini yang sudah kita lakukan pada anak-anak kita, dan kedepannya nanti kita menjadi petani-petani hebat untuk anak-anak kita. Baiklah, mungkin pada saat pemberian materi tadi ada terselip pertanyaan-pertanyaan di hati Bapak Ibu guru semua. Beri kesempatan ya. Kami beri kesempatan untuk menanyakan langsung kepada narasumber. Silakan monggo yang mau bertanya. Sambil disambi. Oke, kalau disambi, monggo. Sambil disambi. Jajanan desanya ya. Monggo kalau disambi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar tadi materi tentang hakikat pendidikan tadi, terutama posisi kita sebagai guru ya. Jujur saja selama ini kita masih di nomor 1 dan 2, memberi hukuman.
Ya, sesuai yang disampaikan seperti yang dilaporkan Ibu Gino tentang tadi saya sendiri tadi dari Bapak Nurul Hakim menyatakan bahwa dalam penanganan anak itu kita harus kondisi menghadiri pribadi kita dulu yang pertama. Yang kedua, bahwa penanganan anak ini dilakukan secara humanis, tidak serta-merta ini diberikan sebagai anak yang dipilih-pilih. Karena ada lambat misalnya, itu tetap ada masalahnya. Kenapa? Karena ngumpet misalnya itu ada alasan. Nah, itu demikian. Sekarang untuk penanganan kasus-kasus tersebut yang Bapak paparkan itu bertaraf nasional, apa bisa dilakukan setiap daerah sesuai dengan budaya dan karakter anak itu. Karena ini menurut pengalaman saya selama saya mengajar 39 tahun untuk di SMP 1 sana, kadang-kadang kita penanganannya secara humanis, sabar. Contoh misalnya saja upacara bendera itu saja. Sejak lama kan kita itu seringnya obyek-obyek anak secara halus. Kadang-kadang orang bawa gede, bukan diagak kaki itu randang begitu loh. Ini suatu hal yang tidak baru dari dulu seperti itu. Berarti karakter anak, karakter daerah dan budaya, apakah itu ada pengaruh begitu? Apakah penanganannya selalu sama begitu? Mohon kejelasan dari si pemapar Bapak Nurul Hakim. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pengalaman kita bersama. Terima kasih. Alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, maksudnya bagaimana? Kultur sosial budayanya itu bertempat di mana? Dan ini memang terus terang mempengaruhi penanganan kita. Contoh tadi, kita tidak bisa di kultur sosial sarang, kita langsung masuk di posisi kontrol sebagai manajer seumpama. Tidak bisa, Bapak Ibu. Butuh proses. Okay? Mungkin kita mulai dari posisi kontrol sebagai pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau. Minimal sebagai pemantau, Bapak Ibu. Okay? Minimal. Jadi yang ideal memang sebagai pemantau. Artinya tadi, Bapak Ibu, pemantau itu kita posisikan setiap perilaku anak didik kita sesuai dengan peraturan-peraturan dan kesepakatan yang kita buat. Bukan mengada-ngada. Nuwun sewu, karena kalau posisi kontrol pemberi hukuman itu kadang kan sifatnya tiba-tiba, sesuka hati kita, sesuai dengan kita inginnya bagaimana. Nah, dengan nada-nada yang marah dan yang lain sebagainya jengkel. Nah, tapi kalau dengan posisi sebagai pemantau, Bapak Ibu, ya tetap ada perasaan kecewa, wajar. Tapi ya tadi kita posisikan anak-anak kita ini sebagai memang pribadi yang perlu kita tuntun supaya bisa menjadi lebih baik. Ya, jadi memang menurut kami memang kultur sosial budaya, kodrat alam, kodrat zaman ini memang sangat berpengaruh sekali dalam proses pendidikan. Nah, ini kita sesuaikan diri kita. Makanya termasuk kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, kita sebetulnya dikasih kelonggaran yang luar biasa dalam mendesain pembelajaran kita, khususnya apalagi di pelajaran proyek itu, Bapak Ibu. Kita bebas mau memilih tema yang apa sebagai bentuk pembelajaran anak-anak kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Intinya, Bapak Ibu, sekali lagi ini buat saya pribadi, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin.
boleh saat ini, mungkin saat ini saya berada di posisi sebagai pemberi hukuman karena melihat kondisi anak yang belum muncul motivasi internalnya. Nah, gara-gara memang masalahnya satu itu dari Bapak Ibu anak-anak kita, keyakinan diri mereka, motivasi internalnya itu belum muncul. Nah, ini yang PR kita di situ. Memunculkannya supaya mereka sadar dengan sendirinya. Nah, ini yang tantangan kita. Tantangan kita Bapak Ibu. Ya, yang penting tetap kita semangat, jangan putus asa. Justru kesulitan kita inilah yang menjadi berlipat gandanya pahala kita. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih. Kepada saya hanya ingin sedikit saja menganukan pernyataannya yang beliau menyatakan bahwa setiap anak itu berarti bersih. Padahal kalau di dalam bahasa aslinya itu Bikroh dalam pemahaman beliau itu bersih. Bersih itu belum tentu suci, dan kalau suci juga belum tentu bersih. Ingin menyampaikan gagasan ke pulau panjenengan semuanya nih. Hal seperti ini kelihatannya kok perlu gitu nih, untuk sharing gitu. Sempat tuh kemarin saya menyampaikan ke Pak Nurul Hakim selaku guru nih. Kalau misalnya ada waktu di hari Sabtu gitu ya, dari Sabtu itu kita kumpul-kumpul seperti ini, sharing gitu dan lain sebagainya gitu. Termasuk ya mungkin ada permasalahan selama 1 minggu bisa dikeluarkan di forum gitu, bisa kita diskusikan gitu, biar cepat tertangani dan lain sebagainya. Nah, namun kendalanya kalau ini ada waktu khusus berarti kan harus lebih dari jam sekolah, jam 1 dan sebagainya. Nah, misalnya alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hakim dan apa yang kita diskusikan di sini bermanfaat, terutama untuk kebaikan kita dalam bertugas di SMP Negeri 1 Sarang, mendidik anak bangsa, mengantarkan ke masa depan anak yang calon sukses semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.